Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada subuh hari ini atau waktu fajar pagi ini, menanti terbitnya fajar, mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk sejenak menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan kita tentang betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada pernah putus, tiada pernah berhenti, mengajari kita betapa Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini hingga yaumul qiyamah tidak akan pernah berubah dalam pembaharuannya. Mari kita sejenak merenungkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad Rasulullah, lewat perantaraan Jibril alaihissalam, yang turun mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat pun mengajarkan kepada para sahabat, akhirnya turun ke tabi'in dan tabi'in hingga sampai di era kita sekarang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita baca tadi dalam salat kita di rakaat pertama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di rakaat kedua kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seorang imam salat itu adalah pemimpin ibadah. Jadi imam itu jamaah, para kaum muslimin perlu memahami bahwa seorang imam itu tidaklah mengandalkan semata hafalannya,
Tapi seorang imam itu adalah mengandalkan adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita sebagai imam, hafalan bacaan yang kita siapkan untuk melaksanakan memimpin sholat itu kadang kita sudah hafal. Seorang imam itu jelang waktu itu sudah dipersiapkan. Oh, insya Allah sebentar ini yang saya baca. Tapi kadang tak kala kita sudah berdiri di depan, kita sudah takbiratul ihram, baca al-fatihah, kadang sudah muncul ini yang kita baca. Dan tak kala kita baca di luar dugaan, kadang kita hafalan yang sudah cukup lama, kadang kita tidak murajaah, lancar kita baca. Itu pertanda bahwa imam itu adalah memiliki kedekatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan rakaat pertama Syahrul Ramadan. Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran bertahan hingga sekarang dan hingga dunia kiamat. Ternyata kita lihat pada rakaat kedua yang membuat Al-Quran sampai bertahan hingga saat ini, bahkan hingga dunia kiamat, salah satunya adalah firman Allah, Allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita yaitu al-qalam, mengajarkan kita yaitu pandai menulis. Bapak Ibu yang sama berbahagia, padahal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul Allah yang diutus itu tidak bisa menulis Al-Qur'an, tidak bisa membaca. Sementara Al-Qur'an allazi 'allama bil qalam, dialah yang mengajarkan kepada manusia yaitu qalam. Hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Alaq ini yang pertama adalah Al-Quran diturunkan di sini pada usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, usia yang sudah cukup matang pada waktu itu. Dan usia itu adalah usia yang dimana baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan cara membaca, cara menulis oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu punya semangat, begitu punya kepedulian yang sungguh luar biasa. Mari kita melihat bagaimana riwayat turunnya surah Wadduha. Surah Wadduha itu adalah di mana pernah putus beberapa saat, wahyu tidak turun, Jibril tidak datang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat sedih. Mengapa Jibril tidak turun mengajari saya? Maka datanglah orang-orang yang ragu, datanglah bisikan-bisikan, "Wahai Muhammad, sudah dilupakan Tuhannya. Muhammad sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tuhannya."
namanya manusia. Rasulullah SAW tentu mengalami juga kondisi sedih pada waktu itu. Namun kesedihannya itu, ternyata surah Wadduha itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya, mengajarkan kepada rasulnya, dan tentunya buat kita semua sebagai umatnya. Salah satu kandungannya di situ, Muhammad, kita lihat, wahai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa engkau dari anak yatim, lalu saya angkat engkau. Artinya apa? Dengan Al-Quran, Muhammad, engkau akan disegani. Dengan Al-Quran, Muhammad, engkau akan disanjung. Dengan Al-Quran, engkau akan dimuliakan oleh semua makhluk di persada bumi ini. Itu inti. Maka Rasulullah SAW langsung ditegur di ayat-ayat terakhir surah Wadduha. Jika apa di situ? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jika ada orang-orang yang datang meminta kepadamu, janganlah engkau abaikan. Dan yang paling terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu hendaknya lah engkau berbagi. Syahrul Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan, mengingatkan kepada kita untuk refresh, mengingat kembali apa yang Allah berikan kepada kita. Selaku guru ngaji, tentu kita sama-sama melihat keberhasilan kita terhadap apa yang telah kita bina. Tentu Ramadan seperti ini yang membuat kita amat bahagia adalah tampilnya santri-santri kita, tampilnya anak siswa kita. Ada yang ceramah bawakan dakwah, ada yang pimpin sholat, ada yang sudah mengajar. Itu adalah kebahagiaan seorang guru ngaji yang tidak akan bisa dibayar dengan rupiah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita melihat bahwa betapa Al-Quran itu membangun jiwa kita. Betapa Al-Quran mendidik kita. Karena dengan adanya bimbingan kepada anak yang kita ajar, dia akan datang dengan membawa ilmu yang diberikan kepada kita semua. Padahal pada saat pengenalan huruf hijaiyah yang kita ajarkan apa? Hanya mengajarkan harakat, hanya mengajarkan perubahan titik, mengajarkan cara sebutan, dan mengajarkan kedisiplinan, ketekunan, sehingga anak kita bisa membaca Al-Quran. Dan ujian kita sebagai guru ngaji adalah, ujiannya kita adalah, pertarungannya adalah keikhlasan kita. Apa ujian beratnya bagi guru ngaji? Pertama adalah yang datang untuk belajar Al-Quran. Ini ujian pertama ini di era sekarang ini, dan bukan hanya kita. Sebab turunnya surah Abasa
Itu adalah salah satu renungan yang patut kita renungkan. Teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, kenapa engkau berpaling dengan datangnya seorang buta yang hendak mempelajari Al-Quran kepadamu? Nih para santri yang sama berbahagia, ini ujian berat bagi kita sekarang sebagai guru ngaji. Mengapa saya katakan ujian berat? Pertama, kadang kita itu mengajar itu sudah ada pilihan. Kalau yang datang mengajar, yang datang belajar itu adalah diantar dengan mobil mewah, maka pelayanannya juga mewah. Kalau yang datang ngaji itu berpakaian apa adanya, malah terkesan anak yang tidak diurus, terkesan anak yang tidak punya atau tidak disiplin di dalam kesehariannya, lalu datang juga ingin membaca Al-Quran. Apakah hati kita masih punya ruang untuk memberikan bimbingan kepada mereka? Ataukah yang ada di dalam hati kita adalah cukup mengabaikan saja atau diabaikan? Ini adalah tantangan. Di sini kita selaku guru ngaji, mari kita sama-sama memperbaharui niat kita, memperbaiki tujuan daripada apa yang kita hendak lakukan. Pertama adalah jangan kita pandang latar belakang yang mengantar, tapi yang patut kita lihat adalah dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat latar belakang orang tuanya tidak sholat, orang tuanya tidak puasa, orang tuanya jauh dari masjid. Akan tetapi pandanglah dia adalah anak membawa hidayah. Saya secara pribadi selaku guru ngaji, kadang saya meneteskan air mata kalau sudah melihat anak yang diajar itu adalah anak yang notabene-nya latar belakangnya adalah anak yang tidak memiliki atau anak yang bisa dikata anak terlantar yang tidak memiliki latar belakang binaan pendidikan, lalu kita ajar walaupun dia memang mengajarnya anak yang seperti itu memang super aktif. Pertama kita harus siapkan segala yang dibutuhkan untuk mereka. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang alhamdulillah sejak dekade waktu kurang lebih 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah segala bentuk keperluan ATK yang terkait dengan baca tulis Al-Quran, alhamdulillah saya mendapat fasilitas untuk itu.
yang memberikan kenyamanan kepada saya untuk mengajar kepada semua anak yang mau belajar, punya Al-Quran, punya buku, tidak punya pensil, tidak punya pulpen, silahkan datang. Mau bawa pulang ke rumah, silahkan bawa pulang ke rumah. Karena kami sadar bahwa mereka adalah anak kita. Mereka adalah generasi pelanjut kita, sekalipun gaya mereka masih sangat alami, serba alami, tapi bentuklah dia menjadi anak yang berguna di kemudian hari. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak jamaah di sini, alhamdulillah. Tidak usah saya sebut satu persatu, atau mari kita lihat. Ada anak di sini, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu, ada anak kita di sini, kita lihat bagaimana nakalnya. Tapi tak kalah tersentuh dengan Al-Quran, Masya Allah, tak kalah diadakan lomba azan, ternyata dia bisa tampil dengan suara emasnya melantunkan azan. Anak yang tidak punya, sepertinya anak yang tidak punya arti, atau anak yang bakal membawa kenakalan, tiba-tiba menjadi anak pembersih di masjid. Yang dulunya anak yang dianggap nakal, ternyata tidak. Artinya apa? Anak yang diciptakan hidup kita ini adalah hamba Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, "Afara'aitum ma tumnun?" Apakah engkau telah memikirkan air mani yang engkau pancarkan? Kata Allah. Apakah engkau yang menciptakannya atau kami? Kata Allah. Apa ra'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah engkau yang menciptakan atau kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertama penekanannya di sini adalah bagaimana seorang guru ngaji itu menerima dengan baik siapapun, latar belakang apapun yang datang untuk belajar, terimalah dia dengan ikhlas. Terima dia dengan ikhlas. Karena dengan diterimanya dengan ikhlas, maka insya Allah akan membawa berkah, akan membawa kemajuan. Mari kita melihat riwayat sejarah dua sosok sahabat. Salah satunya adalah anak yang mapang. Itulah Mu'az. Mu'az itu adalah anak yang latar belakangnya orang kaya raya, anak satu-satu, putra tunggal, kaya raya, tersentuh dengan hidayah. Maka justru orang tuanya yang merasa, yang terusik, anak saya kok belajar juga dengan anak-anak yang tidak, anak-anak orang miskin. Makanya dia di boikot. Mu'az, jika engkau tidak berhenti ikut kepada Muhammad, maka saya tidak akan memberikan engkau biaya hidup dan lain sebagainya, sampai-sampai dipesan, dikurung dan lain sebagainya. Sementara Bilal, Ummi Maktum datang juga belajar. Jadi antara anak
antara orang biasa, antara kaya dan miskin, dipertemukanlah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Maktum datang dengan latar belakang cacat, Mu'az juga belajar latar belakang kaya raya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki mental mengajar mereka dengan penuh hati. Ternyata hasil yang kita nikmati hingga pada saat sekarang. Mu'az adalah duta pertama dalam Islam. Bilal, Ummi Maktum adalah tukang azan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak memberikan bimbingan kepada kita untuk banyak belajar kepada mereka. Selanjutnya, Al-Quran ini sampai ke kita tentu tidak lain dengan firman Allah adalah Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita mau mengenal dan mau mengetahui isi metode Al-Quran, miliki pesan Allah. Allazi 'allama bil qalam, dialah yang mengajarkan kepada manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, lalu mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi renungan kita, tausiah kita pada hari 28 Ramadan ini di tahun 2021 ini adalah menata kurikulum baca tulis Al-Quran di era milenial sekarang ini adalah kembali memperbanyak berlatih mengenal menulis, cara mengenal titik, cara mengenal huruf sambung, dan mari kita bersama-sama mewujudkan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini adalah Ramadan kebangkitan guru ngaji di dunia IT. Kebangkitan guru ngaji zaman now di era digital. Ini yang kami lihat bahwa sekarang ini jangan kita anggap bahwasanya teknologi itu adalah menghambat kita untuk belajar. Ini jauh dari kemajuan. Yang kita sekarang ini upayakan bagaimana supaya guru ngaji itu juga masuk di dunia IT. Akhirnya nanti anak kita belajar tidak perlu lagi ke depannya. Guru agama itu tidak perlu lagi terlalu jauh memberikan menunjuk guru. Cukup buka channelnya guru ngaji. Mau kenal huruf apa? Ketik di pencaharian seperti mau tahu cara harakat tanwin bertemu dengan alif wasal. Di situ lahir bacaan nun wasal. Silahkan buka channelnya, ketik harakat tanwin bertemu dengan huruf wasal, maka di situ akan muncul penjelasannya dan memberikan kemudahan. Guru juga mudah memberikan penjelasan karena literaturnya jelas. Siswa juga aman karena fasilitasnya juga lengkap. Di era sekarang ini
alhamdulillah anak itu bakal disiapkan per siswa itu satu Android. Artinya apa? Guru ngaji sekarang ini, mari kita berbenah, berlomba berpastadikul khairat, mengisi ruang untuk memberikan bimbingan pengajaran untuk mereka. Jadi guru ngaji sekarang ini alhamdulillah walaupun tidak punya binaan di depan mata seperti yang kita lihat di zaman-zaman sebelum kita ini, tolak ukur kita itu siapa guru ngaji yang punya santri puluhan, ratusan, itulah yang hebat. Alhamdulillah waktu saya di tahun 90-an, tepatnya di tahun 98, 99, mulai 91, waktu saya tugas ngajar guru ngaji di Kabupaten Goa. Ya bisa, saya ingat waktu itu sampai kita wisuda santri itu sampai ratusan, bahkan sampai kurang lebih 1000. Jadi waktu itu kita sibuk. Kenapa? Karena jumlah santri yang mau diwisuda melalui ujian itu. Dan dulu ujian sebelum wisuda itu kan ada ujian meja mereka, seperti kita sarjana ujiannya mereka itu. Kita sungguh sangat repot. Repotnya apa? Karena kita harus berhadapan satu persatu menguji mereka. Sekarang ini dengan kemajuan IT, Masya Allah, tidak perlu lagi kita dengan ada lagi namanya sekarang ini video call. Kita kenal dengan pertemuan melalui bimbingan video call, bimbingan live, bimbingan metode belajar Zoom. Masya Allah. Walaupun berada di lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan antara negara, kita sudah patuh. Jadi seorang guru ngaji sekarang ini, kalau dia sudah tersentuh dengan dunia IT, maka dia akan mendapatkan santri yang tidak sedikit. Salah satu yang saya lakukan ini adalah membuka ruang, dan alhamdulillah penonton dalam satu konten yang saya kirim itu alhamdulillah penontonnya juga itu ya saya biasa perhatikan itu kadang mencapai angka 50 sampai 100 per satu konten yang nonton dalam sehari. Jadi luar biasa. Yang penting guru ngaji sekarang ini memang kita dituntut fokus dan memberikan yang terbaik. Artinya materi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Karena guru ngaji itu adalah jembatan untuk mengantar anak generasi kita mengenal wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Al-Qur'anul Karim. Jadi kesimpulan tausiah kita di tengah kerumunan santri yang lagi bermain, kita luangkan waktu kita untuk sejenak berbagi pengalaman bahwasanya Al-Quran sampai kepada kita melalui bimbingan Jibril kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, dan sahabat kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, hingga sampai ke kita. Itu adalah
cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui bimbingan wahyunya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dan kita lanjutkan betapa Al-Quran ini disusun rapi oleh sahabat sampai menentukan harakat, fathah, tanwin, bacaan mad, dan seterusnya. Semuanya sudah diatur dan didalami tentunya melalui pendalaman yang luar biasa. Akhirnya sampai kepada kita dengan mudah, dan sisa yang dituntut kita adalah bagaimana kita ikhlas menerima yang datang di hadapan kita untuk belajar. Kita lihat adalah dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berlakukan siapapun dan datang kepada kita, tua muda, kaya miskin, hitam putih, cerdas dan tidak cerdas, terimalah dia sebagai hamba Allah. Itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, cacat, dan lain-lain sebagainya, itu adalah semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita, tausiah kita ya singkat ini dengan harapan bahwa mari kita bersama-sama selaku guru ngaji memantapkan niat kita. Siapapun yang datang belajar kepada kita, maka kita terima dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jika itu diberkahi oleh Allah, maka itu akan mengantar Al-Quran menjadi rahmatan, mendapatkan untuk mencapai rahmatan lil alamin, insya Allah. Karena jika anak itu sudah tampil membawakan dakwahnya, mengajarkan Al-Quran, yang memiliki latar belakang anak miskin, latar belakang anak yang tidak diurus, lalu tampil dengan percaya diri, maka di situ tentu mereka akan membangun jiwa mereka bahwasanya dengan Al-Quran saya bisa, dengan guru ngaji saya bisa. Itulah salah satu fungsi guru ngaji dalam kehidupan kita, membangun generasi kita, membangun bangsa kita menuju negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Salah satu di antaranya adalah melalui pengenalan baca tulis Al-Quran. Dan alhamdulillah di tahun 2015 kemarin, alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman di kepolisian Polres Kolaka Utara, kami satukan persepsi kami bahwasanya mari kita membangun revolusi mental melalui baca tulis Al-Quran. Dan alhamdulillah betul itu terbukti. Dengan Al-Quran, siapapun latar belakang siapapun pasti dia akan luluh dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kita, dan tentunya untuk kita untuk mendapatkan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insya Allah dengan bimbingan yang kita lakukan tentunya akan melahirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kehadiran menata baca tulis Al-Quran ini, kurikulum baca tulis Al-Quran ini, salah satu yang kami geluti sekarang ini adalah metode buku qiraah An-Nur ini. Semoga dapat mengantar kita untuk lebih memudahkan kita di dalam
mempelajari Al-Quran di dunia IT, di zaman IT. Dan sekali lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan konten channel yang kami hadirkan ini dapat membantu kita untuk mengenal wahyu Allah Subhanahu wa taala di dunia IT ataupun di Android sekarang ini yang susah dan amat berat untuk kita berpisah atau memisahkan diri dengan mereka. Artinya kehidupan zaman sekarang ini memang sudah terkontaminasi dengan teknologi, diantaranya adalah sarana fasilitas IT seperti yang kita nikmati pada saat sekarang ini. Semoga dapat berberkah, dapat menjadi bagian daripada amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.